Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas segitiga exposure. Apa sih segitiga exposure? Segitiga exposure itu ada tiga yang pasti. Yang pertama itu ada shutter speed, terus ada diafragma atau aperture, terus yang ketiga ada ISO. Shutter speed adalah kecepatan kamera dalam mengambil gambar, dan satuannya itu adalah second. Ada dua cara shutter speed dalam pengambilan gambar, yaitu shutter speed yang rendah dan shutter speed yang lambat dan shutter speed yang kencang. Shutter speed yang lambat itu cocok digunakan untuk cahaya yang redup atau cahaya yang gelap, karena semakin lambat shutter speed maka cahaya yang didapatkan akan semakin banyak, karena pengambilan gambar dalam kamera itu akan lebih lambat sehingga cahaya yang masuk itu akan lebih banyak. Terus yang kedua itu ada shutter speed cepat. Shutter speed cepat itu cocok digunakan untuk pengambilan gambar secara cepat, seperti kendaraan yang sedang berjalan atau orang yang sedang berjalan, atau biasanya digunakan oleh orang-orang fotografer olahraga seperti sepak bola dan MotoGP dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya itu ada diafragma atau aperture. Aperture itu adalah bukaan lensa pada kamera, dan satuannya itu adalah f. Jadi semakin kecil f pada lensa kamera, maka bukaan kamera itu akan semakin besar. Di rumah kalian pasti ada gorden ya. Gorden itu bila dibuka setengah, itu cahaya yang masuk akan dikit kan, jadi nggak begitu terang. Dan apabila gorden itu dibuka dengan penuh, otomatis cahaya yang masuk akan lebih banyak dan akan membuat ruangan itu terang gitu. Itu sama seperti kamera. Jadi semakin besar bukaan kamera atau semakin kecil aperture-nya, maka hasil gambar yang ditangkap akan semakin terang, dan juga sebaliknya. Apabila aperture semakin besar atau bukaan lensa itu semakin kecil, cahaya yang ditangkap itu akan semakin sedikit. Pada kondisi apa aperture itu digunakan? Nah, misalkan kalian mau menggunakan untuk foto-foto model, yaitu foto-foto bokeh yang di belakangnya bokeh itu hanya fokus pada satu orang atau satu objek, cocok menggunakan lensa-lensa beraperture yang kecil atau bukaan yang besar seperti 1,8 pada lensa, atau bahkan ada yang di bawah 1. Itu bisa menghasilkan bokeh yang mantap. Selanjutnya itu aperture yang kecil. Aperture yang kecil itu digunakan untuk foto-foto landscape. Jadi semua objek yang dipoto itu nyaris fokus semua gitu. Jadi dari depan sampai belakang objeknya itu bakal fokus semua gitu. Jadi untuk foto-foto pemandangan, foto-foto sejenisnya gitu. Terus yang ketiga adalah ISO. ISO itu ada kelipatan 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Dan ada juga kamera yang menggunakan kelipatan 200, 100, terus 400, 800, 1600 dan seterusnya. ISO paling rendah itu biasanya 100 yang saya tahu ya. Dan ISO yang tertinggi itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan ribu ya. Jadi penggunaan ISO ini sangat riskan, karena semakin besar ISO yang kita pergunakan itu bisa menimbulkan noise pada foto kita. Jadi disarankan penggunaan ISO ini maksimalnya itu sampai 800 saja gitu. Penggunaan ISO ini sangat riskan ya, karena ISO yang paling tinggi itu dapat menimbulkan gambar Anda menjadi sangat noise dan tidak enak untuk dilihat. Tapi kelebihannya ISO yang tinggi adalah kalian dapat membuat foto Anda atau video Anda menjadi lebih terang. Tapi kekurangannya yaitu tadi, ISO yang tinggi akan menimbulkan noise yang sangat banyak. Dan sebaliknya, penggunaan ISO yang rendah akan membuat foto kalian itu menjadi lebih jernih. Tetapi kekurangannya, video kalian atau foto kalian akan menjadi lebih gelap. Jadi saran saya itu penggunaan ISO itu cukup dari angka paling rendah 100 sampai 800 saja, karena penggunaan ISO yang lebih dari 800 itu biasanya udah mulai mengganggu noise-nya gitu, dan sudah tidak enak untuk dilihat. Oke, kesimpulannya segitiga exposure itu adalah gabungan antara shutter speed, diafragma, dan juga ISO. Dimana kalian kalau sudah memahami itu semua, kalian bisa
mengaplikasikannya di kondisi apapun. Dan biasanya di setiap kamera itu ada ukuran cahaya yang under dan cahaya yang over gitu. Jadi nanti di situ kalian bisa menyesuaikan ISO-nya berapa, bisa menyesuaikan diafragmanya berapa, bisa menyesuaikan shutter speed-nya berapa, dan juga objek yang kalian foto itu apa dan dipergunakan untuk apa. Jadi semua itu tergantung sama jam terbang Anda. Kalau jam terbang Anda semakin lama, maka otomatis itu semua udah di luar kepala. Kalian akan terbiasa menyeting kamera Anda dimanapun Anda berada. Oke, intinya terus belajar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.